adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya, dan semoga kalian pada semangat nih. Karena hari ini kita bakal belajar topik yang lumayan menarik nih, namanya itu perpindahan kalor. Nah, sebelum kita masuk ke poinnya itu apa aja, kita kenalan dulu yuk. Halo adik-adik semua, kenalin nama aku Valencia Tila, tapi adik-adik bisa manggil aku dengan sebutan Katila. Nah, jadi hari ini kita mau belajar apa aja sih, Kak? Jadi hari ini kita belajar tentang 3 poin. Yang pertama itu tentang pengertian perpindahan kalor, yang kedua tentang jenis-jenisnya, dan yang ketiga itu tentang contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung mulai aja nih. Nah, pertama-tama teman-teman tahu nggak sih apa itu perpindahan kalor? Nah, kita bakal bahas satu persatu nih, berdasarkan katanya. Kalau perpindahan sendiri diartikan sebagai perubahan kedudukan suatu benda setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat nih, ada orang yang sedang ingin berlari menuju bendera yang ditempuh dalam waktu 5 detik. Nah, peristiwa itu disebut dengan perpindahan. Nah, sedangkan kalau kalor itu apa sih, Kak? Nah, kalor itu singkatnya adalah panas. Jadi, kalor itu adalah bentuk energi panas yang berpindah karena adanya perubahan suhu. Nah, kalor ini juga ada satuan loh adik-adik, yaitu dan kalori. Dan ada faktor yang bisa mempengaruhi kalor. Yang pertama ada jenis benda, ada perubahan wujud benda, ada massa benda, dan yang terakhir ada wujud benda itu sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulin nih adik-adik, apa sih perpindahan kalor? Perpindahan kalor merupakan proses berpindahnya energi panas suatu benda dalam selang waktu tertentu dan juga dikarenakan adanya perubahan suhu. Nah, perubahan suhu di sini yang terjadi adalah berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi adik-adik kalau kesusahan untuk mengingat, adik-adik bisa ingat nih prinsip air terjun, yang dia itu selalu jatuh dari tinggi ke rendah. Sama kayak perbedaan suhu dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jenis-jenis perpindahan kalor. Terbagi menjadi 3 nih adik-adik. Yang pertama ada konduksi, kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama kita bakal belajar tentang konduksi. Nah, tapi sebelum itu kita mau simak videonya dulu nih. Ada beberapa bahan yang dibutuhkan, seperti yang ketiga, ada biji kedelai, ada sendok logam, ada sendok plastik, dan juga ada air panas yang berada di dalam gelas. Langkah-langkah percobaan. 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat, kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, kalau biji kedelai yang ada di sendok logam itu terjatuh, sedangkan yang di sendok plastik itu enggak. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaannya itu kenapa sih bisa begitu, Kak? Kenapa yang di sendok logam itu jatuh, sedangkan yang di sendok plastik itu enggak? Nah, hal itu terjadi karena ada perpindahan kalor, teman-teman. Perpindahan kalor yang terjadi pada sendok logam, melalui perantara sendok logam. Dan kalau teman-teman perhatiin, mentega yang awalnya wujudnya padat menjadi cair nih teman-teman, akibat terkena kalor dari perantara sendok logam itu. Sedangkan kalau yang di sendok plastik, biji kedelainya itu tidak terjatuh karena dia tidak mendapat kalor atau mengalami perpindahan kalor. Nah, dari percobaan yang udah kita lakuin, kita bisa ngambil kesimpulan nih teman-teman. Kalau konduktor itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan zat perantara tersebut. Nah, zat perantaranya itu apa, Kak? Zat perantaranya itu biasanya benda yang berasal dari
bahan konduktor atau logam. Contohnya kayak sendok logam tadi. Nah, selain itu ada juga loh contoh lainnya. Contoh lainnya itu yang pertama, kalau teman-teman pernah ngaduk teh panas atau kopi panas menggunakan sendok logam, pasti lama-kelamaan ujung sendok yang teman-teman pegang itu akan terasa panas. Terus juga yang kedua itu contohnya knalpot motor nih, yang kalau kelamaan dipakai bakal ngerasain panas. Dan yang terakhir ada tutup panci yang akan terasa panas ketika dipakai untuk merebus air. Nah, selanjutnya kita main tebak-tebakan dulu yuk. Nah, jadi menurut teman-teman, peristiwa di samping ini termasuk perpindahan kalor yang mana nih? Tadi kan ada 3. Ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, coba teman-teman tebak yang mana? Ini peristiwa merebusnya air. Nah, jadi jawabannya itu adalah perpindahan secara konveksi, teman-teman. Tapi kenapa ya air itu bisa mendidih? Nah, alasannya itu karena terjadi perpindahan kalor dari api berpindah ke air yang menyebabkan air itu menguap, teman-teman. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti perpindahan zat perantara tersebut. Nah, kalau zat perantara di konveksi ini cukup berbeda ya teman-teman dari yang konduksi tadi. Kalau yang di sini biasanya itu dalam wujud cair ataupun gas. Contohnya itu air ataupun udara. Nah, contoh lainnya nih, yang pertama itu terjadinya angin laut dan angin darat. Kalau adik-adik tahu, jadi angin laut dan angin darat itu dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan di laut. Terus juga ada gerakan balon udara yang dia bisa naik dan juga dia bisa turun. Lalu yang ketiga ada gerakan naik turun kacang hijau atau kedelai ketika dipanaskan, dan yang terakhir itu asap cerobong pabrik yang biasanya menjulang tinggi. Nah, selanjutnya coba deh teman-teman taruh tangan teman-teman di depan layar api unggun ini. Kira-kira teman-teman ngerasain adanya hawa panas nggak teman-teman? Enggak ya, karena teman-teman ini hanya merasakan lewat layar aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasain secara nyata atau real life, teman-teman akan ngerasa adanya hangat atau panas di telapak tangan teman-teman. Nah, hal itu terjadi karena adanya radiasi. Radiasi itu merupakan proses perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, yang biasanya itu disertai cahaya. Contohnya matahari, api unggun, lilin. Nah, contoh lainnya itu bisa teman-teman rasakan ketika teman-teman berada di bawah sinar matahari dan merasa gerah. Terus juga ada pakaian basah, tiba-tiba menjadi kering, itu juga contoh dari perpindahan secara radiasi. Nah, karena kita udah mulai ngebahas banyak, kita latihan soal yuk. Jadi soal yang pertama itu adalah secara alamiah kalor berpindah dari benda yang bersuhu apa nih teman-teman? Kalau teman-teman lupa, coba diingat-ingat nih yang aku bilang tentang teori air terjun. Jangan lupa di-pause ya teman-teman dan dikerjakan. Selanjutnya ada soal tentang radiasi adalah proses berpindahnya panas dengan. Nah, di sini juga tadi barusan loh aku jelasin, jadi harusnya teman-teman masih ingat ya. Jangan lupa untuk di-pause dan dikerjakannya. Selanjutnya, yang ketiga ini, terjadinya angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas secara. Nah, di sini yang tadi aku bilang nih, adik-adik, yang angin laut dan angin darat ngebantuin para nelayan untuk mencari ikan. Itu termasuk perpindahan secara apa? Hayo. Nah, pertanyaan yang keempat, sendok logam terasa panas ketika digunakan untuk mengaduk teh atau kopi panas, termasuk perpindahan panas secara. Nah, ini juga udah aku jelasin nih tadi, coba diingat-ingat lagi. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah panas matahari dikarenakan adanya perpindahan secara. Nah, ini kan aku barusan jelasin banget nih sebelum dimulainya latihan. Jadi, coba diingat-ingat lagi ya adik-adik. Nah, sekian dulu
pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang udah hadir. Jaga kesehatan terus dan tetap dijaga semangatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.